Saya atau kita beberapa teman-teman ini mulai memperkenalkan Paita Lajin di Indonesia mulai sejak bulan Maret yang lalu, baru 5-6 bulan yang lalu mulai diperkenalkan. Kemudian kita mengadakan seminar juga di sini tanggal 27 Juni, 28 Juni di Batu Tulis, lalu 29 Juni sehingga 5 Juli itu workshop di Bandung yang lalu. Sejak dari situ mulai muncul kesaksian-kesaksian yang dibilang hampir tidak bisa dipercaya. Nah, saya mulai dengan saya sendiri dulu deh. Saya menderita tekanan darah tinggi tahun 78, 200, 100. Tahun 83, umur 43, 220, 120. Kemudian kena diabetes tahun 2000 sehingga 15 tahun yang lalu itu saya mulai kena diabetes dan selama itu makan obat terus. Sekarang saat ini saya sudah 8 bulan tidak makan obat sama sekali. Itu yang utama yang saya dapatkan dari Paita Lajin itu. Di samping frozen shoulder, syaraf kejepit di leher, tangan sudah tidak bisa ngepel, hanya bisa begini, sekarang sudah lemes. Sekarang saya mau minta Pak Supartono, silahkan maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Ini kesaksian Pak Supartono ini atau kejadian yang dialami oleh Pak Supartono ini boleh dikatakan mungkin belum pernah ada kejadian seperti ini. Bagaimana peristiwanya? Silahkan Pak Supartono. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan kesaksian sejak saya mulai mengikuti Paita dan Lajin. Saya menderita diabetes itu sejak tahun 2007. Pada waktu itu gula darah saya mencapai 464. Dan tanda-tanda itu sangat ini ya, seperti telah panas haus, kemudian kencing terus-menerus, badan menjadi kurus. Nah, saya periksakan ke dokter. Kemudian ternyata juga kolesterol saya tinggi. Waktu itu 278. Asam urat saya itu mencapai 7,8. A1C saya itu mencapai 11,4 pada waktu diperiksa oleh dokter tahun 2007. Kemudian dokter memberikan obat pada saya. Itu saya pakai Glucovans dengan ukuran 1/4 250. Tapi dalam 1 bulan justru naik 2,5 sampai 500 saya diberikan obat. Dan sejak itu saya harus minum obat 2 kali setiap hari, pagi dan malam setelah makan. Dan juga disarankan oleh dokter untuk 3 kali seminggu untuk berolahraga. Saya mengenal Paita dan Lajin itu 2 tahun yang lalu, tetapi tidak efektif saya jalankan. Hanya pada waktu itu diberikan semacam cara oleh Pak Hanafi, hanya ditepuk di bagian siku dalam. Memang pada saat itu warna merah dan biru. Tapi sesudah itu hanya sekali-sekali. Gula sendiri tetap saya cek, tapi semuanya hanya bisa menjadi baik hanya karena obat. Dan obat itu saya telan setiap hari. Kemudian pada awal Agustus kemarin, saya itu diberi buku oleh Pak Hanafi, yaitu mengenai bagaimana melakukan Paita dan Lajin untuk penyembuhan diri sendiri. Minggu pertama saya coba untuk melakukan Paita dan Lajin dengan keras. Saya berlatih 1,5 jam setiap hari. Dan saya mencoba untuk tidak minum obat. Dan pada waktu itu
berat darah saya itu justru naik menjadi 276. Tapi saya bertekad untuk mau lebih berkeras untuk melatih faedah dan lazim ini, dan saya tidak minum obat. Minggu kedua waktu saya cek, justru gula darah saya turun 179, tapi itu masih tinggi. Kemudian minggu ketiga saya cek kembali, turun lagi 155. Dan kemudian suatu saat karena saya merasa bahwa saya makan karbohidrat terlalu banyak asupannya, saya coba tengah hari saya minum glukovan yang setiap kali saya minum 1 seperempat sampai 250 itu. 5 jam kemudian saya mengalami hipo, dan waktu saya cek gula darah saya drop sampai hanya 65, padahal mestinya kan minimal 90. Nah, karena itu saya minum obat harus hati-hati, hanya karena kalau saya makan asupan karbohidrat terlalu banyak. Sampai sekarang saya betul-betul mengurangi obat. Mungkin seminggu itu hanya sekali saya minum obat. Itu pun hanya karena merasa bahwa karbohidrat saya terlalu banyak, sehingga saya mencoba untuk itu, untuk minum obat. Saat ini saya berlatih faedah dan lazim dengan keras dan disiplin setiap hari minimal 1,5 jam. Dan untuk mengurangi rasa jenuh dan sakit serta tegukan yang berisik, saya barengi dengan mendengarkan lagu-lagu favorit saya yang saya sesuaikan dengan beat dari lagu, sehingga tidak terasa tepukan menjadi keras, dan hasilnya dapat memunculkan sya secara cepat. Contohnya seperti ini. Saya masih mencoba untuk, jadi ini saya coba untuk lakukan itu. Anehnya waktu saya cukup di sini, ya keluar dulu di sini. Saat ini saya berusia 70 tahun. Dan secara rutin saya melakukan pengecekan gula darah setiap pagi. Tadi pagi, meskipun saya tidak makan obat, meskipun tadi malam saya makan agak terlalu banyak, gula darah saya 90. Dan tadi pagi saya sarapan 2 jam, kemudian saya cek hanya 125. Kemudian saya coba cek juga kolesterol saya, itu hanya 135, dan juga asam urat cuma 4,6. Jadi faedah dan lazim sangat berpengaruh terhadap kesehatan saya saat ini. Terima kasih. Kita ini mengajarkan faedah lazim. Sekarang sudah meningkat ke P2P, patient to patient. Saya bilangnya seperti multi level marketing. Tapi apa yang di marketing nggak ada faedah lazim. Karena banyak yang mendaftar di seminar ini, misalnya dari si Anu, saya tanya, kenal dari mana? Kenal dari si A. Saya tanya si A, kenal dari mana? Saya nggak kenal si A. Si Anu juga nggak kenal. Kenal dari si B. Tahu dari mana faedah lazim? Dari si C. Waduh, saya sudah tidak tahu berapa level, dan semuanya tidak saya kenal. Itu salah satu. Tadi Pak Supartono juga bilang umur sudah 70 tahun. Ini peristiwa diabetes yang bisa sembuh hanya dengan membaca buku. Saya belum sebutkan umur saya 75. Sejak bulan Maret yang lalu, atau bilanglah sejak Juni yang lalu, itu sudah mulai banyak kesaksian-kesaksian. Antara lain yang tinggal di California, di Yorba Linda, bisa disembuhkan oleh Pak Kemal Kaboa dari Bandung hanya dengan WhatsApp, email. Saya pernah
bukan menyembuhkan lah. Saya pernah memperkenalkan Phytalagin di Albania. Saya tinggal di Perth, 400 km dari Perth, hanya dengan telepon dan WhatsApp. Sudah 4 tahun nggak ketemu. Dia kanker, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Dengan telepon saja dan surat, saya kasih gambarnya meja dan dia bikin. Dia latihan lacing 15 menit pagi kaki kiri, 15 menit kaki kanan pagi, sorenya 1 set lagi 15 menit. Dalam waktu 3 bulan kankernya sudah mulai menurun, mulai mengecil. 15 kemudian kankernya sudah mengecil lagi, kolesterolnya sudah normal sama sekali, tekanan darahnya sudah normal, dan hanya dengan per telepon. Di sini pun ada beberapa orang yang hadir yang hasilnya cukup bagus. Jadi saya minta Suster Yohani untuk memberikan sekedar kesaksian apa yang dialami. Linda juga. Iya, nanti Mas sebelumnya mungkin 2-30 orang di sini, tapi waktunya nggak ada, ya kita minta beberapa orang saja. Selamat pagi semuanya. Saya ingin memberi kesaksian tadi. Saya tuh cerita, sebetulnya tuh saya tuh pekerjaan saya broadcasting ya. Jadi tangan semua dengan WA kiri dan kanan. Itu 2 minggu lalu tiba-tiba itu tangan kiri itu sakitnya itu dari sini ke sini 2 bareng terus dengan tangan. Hari pertama sampai sekian, hari kedua naik sampai ke telinga. Kemudian saya pikir, aduh ini harus ke dokter lagi. Di dokter paling-paling disuntik, dan saya paling takut kalau disuntik. Kemudian juga harus minum obat. Untuk proses ini kalau kami sebagai biarawati itu ada prosedurnya, nggak bisa langsung ke sana. Lalu saya tuh pikir apa ya yang harus saya kerjakan. Saya masih harus bekerja, tetapi tidak bisa karena sakit. Lalu tiba-tiba tuh ada ilham pakai daipa aja, pukul-pukul aja. Pukul-pukul ini saya kenalnya dari dokter Sali. Waktu saya sakit nggak bisa jalan, itu beliau pukulin paha saya, lumayan. Jadi saya ikut-ikut, siapa tahu itu bisa berhasil. Ternyata hari keempat pagi, karena sudah 3 hari saya sudah hopeless, nggak bisa apa-apa, lalu saya pukul-pukul aja. Memang yang keluar biru, hitam, tapi saya pikir biarin, saya udah pernah seminar di sini, jadi saya diam aja. Ternyata malamnya sama sekali tidak sakit, hilang sama sekali sakitnya. Saya hanya pikir apa ini mujizat ya? Itu sebetulnya tidak mujizat. Itu memang bengal ini, sistem ini bagus sekali. Jadi kalau ada sakit sedikit, pukul-pukul, kaki sakit sedikit, pukul-pukul terus, nggak peduli meskipun. Lalu kan saya ingin sekali itu alat, karena tangan saya diperi itu mukul-mukul terus. Lalu saya tanya dokter Sali, kalau ada itu alat, tolong belikan untuk saya. Terus dokter Sali bilang, saya pakai entong. Terus saya juga tiru-tiru, saya ambil entong dari dapur, lalu saya pukul-pukul. Aduh, reaksinya teman-teman saya pada marah, suruh kembaliin. Saya bilang, ya udah kalau saya ke pasar, saya bisa beli. Jadi metode ini simple, sederhana, tetapi khasiatnya bagus sekali. Untuk itu terima kasih. Ada lagi satu. Minggu lalu tiba-tiba bangun tidur, paha saya itu ada buntut-buntut merah. Saya
saya orang kesehatan, jadi saya tahu, wah ini herpes, aduh obatnya tuh mahal, harus ke dokter kulit, kemudian diperiksa segala macam. Terus saya pikir, aduh macam-macam lagi ini manusia. Terus saya lalu tiba-tiba saya pikir, ini kok semakin banyak katanya, dan dulu hanya 4 cm, jadi 8, jadi 10, jadi 15 cm. Wah, benar itu memanjangnya, persis seperti cacing yang pintu rame-rame gitu. Kemudian saya hanya pikir, aduh ini harus dikasih apa ya? Dengan tiba-tiba tanpa ada yang suruh, tiba-tiba, wah pukul-pukul aja. Soalnya saya tidak punya apa-apa, ya salep, ya obat, semuanya tuh jauh. Yang ada itu hanya tangan aja, itu saya pukul-pukul tangan. Hari pertama dipukul-pukul, katanya berkurang. Hari kedua dipukul-pukul, katanya makin berkurang. Kemudian warna merah itu juga berkurang. Lalu kaki kanan, dia timbul lagi. Aduh, ini kok ketularan. Pukul-pukul lagi. Lalu kiri kanan pukul-pukul, mungkin hanya 3 kali, 3 malam dipukul. Katanya hilang, sakitnya hilang, warna merahnya hilang. Sekarang ya tinggal bekas agak coklat begitu. Dan ini saya yakin pasti akan hilang, karena saya setiap pukul-pukul setiap malam sampai ngantuk. Dan sekarang sudah ada dua kasus atas diri saya yang saya sama sekali tidak tanya obatnya apa gitu, karena saya tahu sendiri obatnya jauh dari jangkauan saya. Lalu sekarang bilang, aduh rasanya tuh senang sekali. Apalagi waktu dokter Sari beritahu saya, besok lusa hari Jumat tanggal 18 itu ada seminar. Apakah mau? Oh mau sekali. Saya ingin, tapi saya tidak punya. Saya tidak ada dana, tidak ada transport. Lalu dokter Sari bilang, berkata aja beres. Saya bilang, Tuhan, ini jalan yang paling baik. Saya tanpa makin mendengar kesaksian yang lain, plus kesaksian diri sendiri, saya bisa menularkan P2P, patient to patient, gitu. Jadi saya lalu jadi ikut-ikut. Lalu Master Xiao, saya juga sangat berterima kasih. Apalagi Pak Hanafi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suster Yohani. Mudah-mudahan tahun depan seluruh suster di Indonesia sudah tertular ya Bu ya Suster ya. Itulah kalau kita melihat kesaksian itu akan menguatkan orang-orang yang kurang kuat istilahnya. Selanjutnya saya meminta ada lagi satu kesaksian yang cukup luar biasa, Ibu Linda Sugiarto. Silakan. Saya mengenal Taita Lajin oleh kenalkan Ibu Seli pada Pak Hanafi. Lalu waktu itu saya sedang flu berat, asap rokok pun saya tidak bisa mencium. Setelah di Taita beberapa jam kemudian saya bisa sembuh. Yang saya rasakan, saya punya penyakit asma sudah berpuluh tahun. Saya harus minum obat dan pakai Ventolin dan Serotype. Setelah 2 minggu saya melakukan Taita Lajin, kira-kira 10 menit pagi, satu kaki jadi 20 menit, dan malam 15 menit. Taita beberapa, nggak terlalu lama sih kalau Taita. Itu sekarang asma saya rasakan sembuh karena saya sudah lepas dari obat dan Serotype, obat semprot juga. Dan ada efek sampingnya, badan saya berkurang 5 kg. Ya, jadi kalau kita lihat penyakit apa sih yang bisa disembuhkan oleh Taita Lajin, seperti tadi saya bilang, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali satu. Selanjutnya itu yang saya kenal. Ini apa ada di antara para hadirin yang mempunyai kesaksian, yang bersedia untuk memberi kesaksian secara spontan? Barangkali ada yang merasakan
Kalau mungkin belum ya. Oke, saya kira selanjutnya kita lanjutkan dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Sosial, please. Kadang-kadang sakit. Tadi waktu mau dipukul sakit. Sekarang nggak sakit lagi. Sekarang nggak sakit. Nggak sakit lagi. Tapi terasa mau nyepak orang gitu. Boleh. Let's give him a warm hand.